Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Istiningsih. Di sini saya akan menjelaskan tentang teks laporan hasil observasi. Nah, kebahasaan yang sering kita temui di dalam teks LHO itu ada 4. Yang pertama itu kata, frasa, verba, dan nomina. Yang kedua, afiksasi. Yang ketiga, kalimat definisi dan deskripsi. Yang keempat, kalimat simpleks dan kompleks. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yang akan kita bahas adalah kata atau morfem. Nah, di sini kata atau morfem memiliki arti satuan bahasa terkecil, dapat memiliki arti maupun tidak yang bersifat bebas. Nah, perlu kalian ketahui, yang dimaksud dapat memiliki arti maupun tidak di sini adalah morfem bebas dan morfem terikat. Apa sih itu morfem bebas dan morfem terikat? Nah, di sini morfem bebas. Morfem bebas adalah kata yang memiliki arti di dalam kamus. Sedangkan morfem terikat adalah kata yang tidak memiliki arti. Dia bisa memiliki arti jika dia menempel dengan morfem bebas. Nah, contohnya seperti ini. Kata kerja. Nah, kata kerja ini dan imbuhan ber. Ber itu tidak memiliki arti di dalam KBBI. Nah, ketika digabung antara morfem terikat ber dan morfem bebas kerja menjadi bekerja. Nah, kata bekerja ini baru memiliki arti. Jadi bisa dibedakan ya, morfem bebas dan morfem terikat. Nah, kita sekarang membahas tentang frasa. Frasa adalah gabungan dua kata atau lebih namun tidak melebihi batas fungsi dan bersifat non-predikatif. Tidak menduduki subjek dan predikat. Masih ingatkan tentang pola kalimat SPOK? Nah, di sini frasa tidak menduduki subjek dan predikat. Contoh, kata wayang. Wayang ini masuk ke dalam subjek, adalah predikat seni pertunjukan. Nah, seni pertunjukan ini menduduki kata posisi objek. Nah, di sini ada dua kata yang tidak melebihi fungsi, artinya seni pertunjukan adalah sebuah frasa. Salah satu kelas kata yang sering muncul di dalam teks LHO adalah nomina. Nomina adalah kata benda. Di sini contohnya rumah, sekolah, wayang, bahasa. Nah, kelas kata nomina cirinya yaitu tidak dapat disisipi dengan kata tidak. Kelas kata lain yang sering muncul di dalam teks LHO adalah verba. Verba yaitu kata kerja. Di sini verba adalah kata yang menggambarkan proses perbuatan atau keadaan. Nah, contohnya menulis, memasak, belajar, dan sebagainya. Kaidah kebahasaan yang kedua adalah afiksasi atau imbuhan. Mungkin kalian sudah pernah dengar atau belajar tentang imbuhan. Nah, di sini afiksasi adalah kata yang sudah melalui proses pengimbuhan atau biasa disebut dengan kata turunan. Nah, kata yang belum mendapat imbuhan disebut dengan kata dasar. Sebagai contoh di sini ada 5 contoh. Yang pertama, ada kata disebut. Jenis katanya verba mendapat imbuhan di kata dasarnya sebut. Kemudian kata menakutkan. Jenis katanya verba mendapat imbuhan menkan, kata dasarnya takut. Kemudian kemampuan. Jenis katanya nomina, imbuhannya ke an. Kemudian kata dasarnya mampu. Getaran. Jenis katanya nomina, imbuhannya an, kata dasarnya getar. Berasal. Jenis katanya verba, imbuhannya ber, kemudian kata dasarnya asal. Kita masuk ke kaidah kebahasaan yang keempat, yaitu kalimat definisi dan deskripsi. Kita bahas dulu tentang kalimat definisi. Nah, kalimat definisi ini tentang penjelasan umum, pengertian, penggolongan, atau klasifikasi. Di sini contohnya,
Yang pertama, mamalia adalah binatang menyusui. Contoh kedua, kucing besar itu adalah hewan pemangsa dan pemakan daging. Nah, di sini ada ciri khusus untuk membedakan kalimat definisi. Ada 5 kata, ada kata adalah, ialah, merupakan, yaitu, yakni. Nah, walaupun kalian menemukan satu kalimat yang di salah satunya ada salah satu ciri dari kalimat definisi, tapi kalian harus lihat dulu kalimat selanjutnya itu definisi atau deskripsi, karena ada yang menggunakan salah satu ciri ini tapi menjelaskan tanda deskripsi, jadi kalian harus teliti. Selanjutnya, yaitu kalimat deskripsi. Kalimat deskripsi ini menggambarkan sifat atau ciri khusus, bisa ukuran warna yang bisa ditangkap oleh panca indera. Kita lihat contohnya. Yang pertama, kucing memiliki bulu yang sangat lebat. Yang kedua, wayang golek Sunda terbuat dari kayu. Nah, dua kalimat ini adalah suatu deskripsi. Yang pertama itu mendeskripsikan kucing, yang kedua itu adalah mendeskripsikan wayang. Kaidah kebahasaan yang keempat yaitu kalimat simpleks dan kompleks. Pertama, kita akan bahas dulu kalimat simpleks. Nah, kalimat simpleks ini hanya memiliki satu klausa yang mengandung subjek dan predikat, atau biasa disebut dengan kalimat tunggal. Jadi hanya memiliki satu predikat. Kita lihat contohnya. Kalimat pertama, kelelawar merupakan hewan unik. Nah, di sini kelelawar menduduki subjek, merupakan menduduki predikat, dan hewan unik sebagai pelengkap. Kalimat kedua, yaitu wayang tersebut berbentuk pipih seperti wayang kulit. Nah, wayang tersebut menduduki subjek, berbentuk menduduki predikat, pipih sebagai objek, dan seperti wayang kulit sebagai keterangan. Nah, di sini masing-masing hanya ada satu predikat. Masih dalam kaidah kebahasaan yang keempat, tadi kita sudah membahas tentang kalimat simpleks, sekarang kita bahas kalimat kompleks. Nah, kalimat kompleks ini atau kalimat majemuk itu memiliki dua atau lebih klausa. Nah, kalimat kompleks dibagi lagi menjadi dua macam, kalimat kompleks setara dan kalimat kompleks bertingkat. Kalimat kompleks setara. Nah, kalimat kompleks setara ini memiliki dua atau klausa ganda yang setara. Biasanya menggunakan konjungsi dan atau tetapi. Kita lihat contohnya. Contoh pertama. Dalam budaya modern, wayang berfungsi menghibur dan mendidik. Nah, di sini dalam budaya modern masuk ke dalam keterangan, wayang sebagai subjek, berfungsi sebagai predikat, menghibur sebagai pelengkap, dan sebagai konjungsi, dan mendidik sebagai pelengkap. Ini masih dua klausa yang masih setara. Kalimat kedua, kelelawar aktif pada malam hari tetapi tidur pada siang hari. Nah, di sini kelelawar sebagai subjek, aktif sebagai predikat, pada malam hari keterangan, tetapi konjungsi, tidur predikat, pada siang hari keterangan. Nah, di sini predikatnya ada dua, tapi masih setara karena di sini menggunakan konjungsi tetapi. Jenis kalimat kompleks kedua yaitu kalimat kompleks bertingkat. Nah, di sini kalimat kompleks bertingkat memiliki klausa ganda yang tidak sama atau berada di bawah fungsi utama suatu kalimat. Mari kita perhatikan ya contohnya. Di sini yang bagian A dulu. Jadi di dalam kalimat kompleks bertingkat ada klausa atasan dan klausa bawah. Nah, yang pertama, keberadaan The Topeng tidak dapat dipisahkan dengan Museum Angkut karena kedua tempat ini berada di satu tempat yang sama. Di sini keberadaan The Topeng masuk ke dalam subjek, tidak dapat dipisahkan predikat dengan Museum Angkut keterangan. Karena ini konjungsi, kedua tempat ini masuk ke dalam subjek, berada predikat di satu tempat
adalah keterangan. Jadi masing-masing subjek, predikat, dan keterangan ini memiliki masing-masing ada 2 di dalam satu kalimat. Kemudian yang B, yang contoh kedua, selanjutnya jenis wayang yang lain adalah wayang golek yang mempertunjukkan boneka kayu. Wayang golek yang mempertunjukkan boneka kayu. Nah, di sini ada selanjutnya adalah konjungsi. Jenis wayang yang lain adalah subjek, adalah predikat. Wayang golek ini subjek, yang konjungsi, pertunjukan adalah predikat, boneka kayu adalah objek. Jadi subjek, predikat, dan objek masing-masing ada 2. Jadi itu yang dimaksud dengan kalimat bertingkat, ada klausa atasan dan ada klausa bawahan. Nah, di dalam sebuah paragraf itu terdiri dari gagasan pokok dan gagasan penjelas. Jadi dalam menyusun teks LHO ini, kalian harus menentukan dulu gagasan pokoknya apa di satu paragraf, kemudian baru dikembangkan dengan gagasan penjelas. Ini salah satu contoh ya, sebuah paragraf. Nah, kalian harus bisa menentukan mana yang gagasan utama atau gagasan pokok, mana gagasan penjelas di dalam suatu paragraf. Ini ada satu paragraf teks LHO yang berjudul wayang. Kita lihat dulu di sini. Nah, gagasan utama atau gagasan pokok itu biasanya ada di awal dan di akhir, dan itu bersifat umum, bukan deskripsi atau rincian secara detail. Kita lihat di sini, wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. Nah, itu kalimat pertamanya. Yang kalimat kedua itu berupa kalimat penjelas yang menjelaskan tadi kalimat pertama, berarti kalimat pertama itu merupakan gagasan utama atau gagasan pokok karena dia menjelaskan secara umum. Nah, yang kedua ini UNESCO, lembaga yang mengurusi kebudayaan dari PBB, pada 7 November 2003 menetapkan wayang sebagai pertunjukan boneka tersohor berasal dari Indonesia. Nah, dari sini sudah terlihat ya, kalimat kedua adalah berupa penjelas. Nah, itu merupakan gagasan penjelas. Di kalimat ketiga juga sama, masuk ke dalam gagasan penjelas, wayang merupakan warisan mahakarya dunia yang tidak ternilai dalam seni bertutur. Jadi bisa membedakan ya, mana yang gagasan pokok dan mana yang gagasan penjelas. Intinya, kalau gagasan pokok atau gagasan utama itu dia berada di satu kalimat awal atau akhir. Dan yang lainnya adalah gagasan penjelas yang menjelaskan dari gagasan pokok tersebut. Nah, kita sudah sampai ke materi terakhir, yaitu langkah menyusun teks laporan hasil observasi. Ada 7 langkah yang harus kalian lalui untuk menyusun teks LHO. Yang pertama, tentukan objek yang akan diamati dan teliti. Kalau sudah ditentukan, baru kita melangkah ke langkah kedua, yaitu susun jadwal observasi. Yang ketiga, lakukan pengamatan atau observasi terhadap objek yang telah ditentukan. Yang keempat, catatlah hasil observasi. Lebih baik disertai dengan foto atau video. Yang kelima, buat kerangka laporannya. Yang keenam, susun laporan hasil observasi sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasannya. Dan langkah terakhir yaitu merevisi laporan apabila ada laporan yang salah. Nah, cukup sekian materi yang kita bahas hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.